Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fauziha Priliana dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang organisasi konferensi Islam atau yang biasa kita sebut dengan OKI. Latar belakangnya, Organisasi Konferensi Islam atau OKI adalah organisasi internasional yang anggotanya terdiri atas negara-negara Islam di seluruh dunia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 22 September 1969 saat konferensi tingkat tinggi atau KTT negara-negara Islam di Rabat, Maroko atas prakarsa Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hasan II dari Maroko. Latar belakang didirikannya organisasi dipicu oleh peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa yang terletak di kota Al-Quds, Yerusalem pada tanggal 21 Agustus 1969. Penjelasannya, OKI didirikan berdasarkan pada keyakinan atas agama Islam, penghormatan pada piagam PBB dan hak asasi manusia atau HAM pada konferensi tingkat menteri atau KTM 3 OKI bulan Februari 1972. Telah diadopsi piagam organisasi yang berisi tujuan, yaitu meningkatnya solidaritas Islam serta mengkoordinasikan kerjasama politik, ekonomi, dan sosial budaya antar negara-negara anggota, mendukung upaya perdamaian dan keamanan internasional, serta melindungi tempat-tempat suci Islam, dan membantu perjuangan pembentukan negara-negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, dan bekerja untuk menentang diskriminasi rasial dan segala bentuk penjajahan, menciptakan suasana yang menguntungkan dan saling pengertian di antara negara anggota dan negara-negara lain. Tujuan-tujuan OKI yang pertama itu ada mengkoordinasikan usaha-usaha untuk melindungi tempat-tempat suci dan mendukung setiap perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka atas tanah Palestina. Kedua, berupaya menghapus pemisahan rasial dan diskriminasi serta menghilangkan kolonialisme dalam segala bentuk. Ketiga, ada menciptakan suasana yang berharmonis untuk meningkatkan kerjasama dan pengertian antara negara-negara anggota OKI dan negara-negara lain. Yang keempat, atau yang terakhir dari tujuan OKI, yaitu mendukung setiap upaya menciptakan perdamaian dan keamanan dunia. Selanjutnya, ada dari manfaat-manfaat OKI. Yang pertama, ada bidang ekonomi. Bidang ekonomi, salah satu tujuan utama pembentukan OKI adalah untuk memperkuat kerjasama ekonomi antar negara-negara Islam. Misalnya, kerjasama dalam bidang perdagangan yang bertujuan untuk mencapai integrasi ekonomi yang mengalurkan pada terbentuknya suatu pasar umum Islam. Pusat untuk pengembangan perdagangan ini adalah bagian dari anak perusahaan organisasi konferensi Islam yang telah dipercaya untuk melakukan promosi perdagangan di antara negara anggota konferensi Islam. Markas pusatnya adalah di Casablanca atau Kerajaan Maroko. Kamar Dagang dan Islam Industri adalah bagian afiliasi dan organisasi konferensi Islam atau OKI dan merupakan sektor swasta dari ke-57 negara anggota yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama dalam bidang perdagangan. Yang kedua, ada bidang sosial budaya. Bidang sosial budaya yaitu yang pertama, dengan pembentukan Komisi Internasional Peninggalan Kebudayaan Islam yang menangani masalah-masalah yang menyangkut pemeliharaan hasil-hasil budaya Islam yang ada di negara-negara Islam. Kedua, Komisi Hukum Islam Internasional guna menyumbangkan kemajuan prinsip-prinsip hukum Islam beserta konfliknya. Ketiga,
memberikan semangat dan dukungan kepada rakyat Palestina dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan kebebasan mendalami daerahnya. Keempat, membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Yang ketiga, ada bidang pertahanan, yaitu dalam pertahanan berusaha untuk meredam adanya Islamophobia yang akhir-akhir ini marak terjadi, yakni dengan lebih memperhatikan gerakan Islamophobia dan maraknya aksi penistaan terhadap kesucian agama Islam di negara-negara barat yang memberikan kesamaan antara Islam dan gerakan terorisme. Selanjutnya ada Indonesia mewakili negara-negara Konferensi Islam atau yang bisa kita sebut dengan OKI. Setelah 46 tahun menjadi anggota OKI atau Organisasi Konferensi Islam, akhirnya Indonesia untuk pertama kalinya mewakili wakil tetap permanen representatif RI untuk organisasi internasional yang berdiri pada tahun 1969 dan yang beranggotakan 57 negara itu. Pada Rabu, Dubes luar biasa dan berkuasa penuh LPBB RI untuk Arab Saudi, Agus Mahfuz Abdelegrel, menyerahkan secara resmi surat kepercayaan Gradential Letter kepada Sekjen OKI Heyat Amir Madani di markas pusat OKI Jeddah. Dalam pertemuan tersebut, Ma'ruf Abdelegrel juga menyampaikan salam dari Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dan saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.